Aku hadiri pernikahan mantan suamiku dengan anakku yang tak pernah ia anggap. Namun tiba-tiba semua terdiam dan bikin syok saat anakku bilang ini di panggung pernikahan mereka. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat betul bagaimana hari itu dimulai dengan tenang. Matahari pagi menyelinap lewat jendela kamar, menari-nari di atas permukaan meja makan tempatku dan Fanya sedang sarapan. Putriku yang berusia 7 tahun itu asyik menceritakan mimpinya semalam sambil sesekali mencolekku jika aku terlihat tidak memperhatikan. Suasana pagi yang biasa, hangat, dan sederhana. Sampai sebuah amplop tebal berwarna krem terselip di antara tumpukan surat kabar yang baru saja diantarkan. Amplop itu terlihat mewah, dengan huruf timbul yang berkilau di bawah sinar matahari. Aku mengernyit, tidak biasa menerima surat dengan kemasan seperti ini. Tanpa pikir panjang, aku menyobek bagian atasnya dan mengeluarkan selembar kertas undangan yang tebal, berhias renda emas di pinggirannya. Saat mataku menatap tulisan di sana, napasku seolah tertahan. Kepada Dinda, kami mengundang Anda untuk hadir dalam pernikahan Aldi Rahman Putra, Gita Savitri. Tangan kananku gemetar. Aldi? Mantan suamiku? Lelaki yang 3 tahun lalu memilih untuk pergi begitu saja, meninggalkan aku dan Fanya tanpa alasan yang jelas. Hanya karena dia menemukan cinta sejati pada Gita, sekretarisnya sendiri. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Tapi yang membuatku benar-benar terpaku adalah foto kecil yang terpampang di sudut undangan. Sebuah gambar Fanya, putriku, tersenyum manis dengan gaun putih kecil, tertulis di bawahnya, Flower Girl, Fanya Aulia Rahman. Aku merasa dunia berputar. Bagaimana mungkin? Aldi tidak pernah sekalipun mengakui Fanya setelah perceraian kami. Tidak ada telepon, tidak ada kunjungan, tidak ada sekadar ucapan selamat ulang tahun. Bahkan saat Fanya sakit dan harus dirawat di rumah sakit, dia hanya mengirim pesan singkat. Aku sibuk, urus saja sendiri. Dan sekarang, tiba-tiba, dia menjadikan Fanya sebagai bagian dari pesta pernikahannya? Fanya, yang memperhatikan perubahan raut wajahku, bertanya dengan polos. Mama, kenapa mukanya pucat? Ada apa? Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya seperti memaksakan otot-otot wajahku untuk bergerak. Tidak apa-apa, sayang. Cuma, ada undangan. Undangan apa? Fanya melompat dari kursinya dan berusaha melihat isi amplop. Saat matanya menangkap fotonya sendiri di sana, wajahnya berseri-seri. Aku ada di foto. Itu undangan apa, Mama? Aku menarik napas dalam. Bagaimana menjelaskan ini padanya? Bagaimana mengatakan bahwa ayahnya, yang selama ini mengabaikannya, tiba-tiba ingin memamerkannya di depan ratusan orang seolah mereka adalah keluarga bahagia? Ini, undangan pernikahan ayah. Akhirnya kuucapkan pelan. Fanya terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. Ayah mau ketemu aku. Sakit. Sungguh sakit mendengar nada harap dalam suaranya. Aku ingin marah, ingin merobek undangan itu, ingin melupakan Aldi selamanya. Tapi di depan Fanya, aku harus tetap kuat. Iya, sayang. Tapi, kita belum tentu pergi, ya. Fanya menggeleng cepat. Aku mau pergi, Mama. Aku mau lihat ayah. Aku memeluknya erat, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh di rambutnya yang harum. Di balik bahagia Fanya, aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Aldi tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan jika dia tiba-tiba menginginkan Fanya ada di pernikahannya, pasti ada sesuatu di balik ini semua. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa memendam kecurigaanku. Karena di depan mataku, ada seorang anak kecil yang masih terlalu polos untuk mengerti bahwa kadang, orang yang seharusnya menyayanginya justru bisa menjadi sumber luka terbesar. Dan aku hanya berharap hatiku cukup kuat untuk melindunginya dari kenyataan pahit yang mungkin menanti. Malam itu, setelah Fanya tidur, aku duduk sendiri di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang seakan berkedip sinis menertawakanku. Udara malam yang seharusnya menenangkan justru terasa pengap di paru-paruku.
Gelas kopi di tanganku sudah dingin, tapi aku masih memegangnya erat. Seolah benda itu bisa memberiku kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang harus kuputuskan esok hari. Pikiranku terus kembali pada sorot mata Fanya saat dia melihat fotonya di undangan itu. Ada cahaya harap yang begitu murni, begitu polos, yang membuat dadaku sesak. Selama ini, dengan berbagai cara, aku berusaha melindunginya dari kenyataan bahwa ayahnya tidak menginginkannya. Setiap kali dia bertanya, kenapa ayah tidak pernah telepon? Aku selalu menjawab dengan kalimat-kalimat penghibur yang sudah kupersiapkan. Ayah sedang sangat sibuk, sayang. Atau, nanti kalau ayah sudah tidak sibuk, pasti dia akan datang. Bohong. Semuanya bohong belaka. Tapi apalagi yang bisa kuucapkan pada anak 7 tahun yang setiap ulang tahun menatap pintu dengan harap-harap cemas? Keesokan paginya, saat matahari belum terlalu tinggi, Fanya sudah berdiri di depan kamarku dengan mata berbinar. Dia memakai baju favoritnya, gaun kuning dengan motif bintang-bintang yang sudah kusam karena sering dicuci. Mama, aku sudah siap, ujarnya dengan suara kecil tapi penuh semangat. Aku mengernyit. Siap untuk apa, sayang? Untuk pergi ke pesta ayah, jawabnya polos, sambil memegang erat undangan yang semalam kulepas di meja makan. Perutku terasa melilit. Aku berlutut sehingga posisiku sejajar dengannya, dan meletakkan tangan di pundaknya yang kecil. Fanya, Mama belum memutuskan kita akan pergi atau tidak. Wajahnya langsung berubah. Bibir bawahnya mulai bergetar, tanda dia akan menangis. Tapi aku sudah janji sama ayah. Aku terkejut. Janji? Kapan kamu janji sama ayah? Dia telepon tadi malam, setelah Mama tidur, ucapnya dengan polos, sambil mengeluarkan ponsel kecil yang biasa kubawakan saat dia sekolah. Darahku mendidih. Aldi berani menelepon Fanya diam-diam? Tanpa sepengetahuanku? Aku mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar dan memeriksa riwayat panggilan. Benar ada nomor tak dikenal yang menelepon jam 21.34, durasi 7 menit 12 detik. Apa yang ayah bilang? Tanyaku, berusaha menahan gejolak emosi. Fanya tersenyum lebar. Ayah bilang dia sangat merinduku. Dia bilang aku anak yang cantik dan pintar. Dia janji kalau aku datang ke pestanya, dia akan belikan aku boneka unicorn besar seperti yang aku lihat di mall. Setiap kata yang keluar dari mulut mungilnya seperti pisau yang menancap di dadaku. Aldi tidak pernah memuji Fanya seperti itu sebelumnya. Tidak pernah. Bahkan saat kami masih bersama pun, dia lebih sering sibuk dengan pekerjaannya daripada memperhatikan prestasi sekolah Fanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Fanya, sayang, Mama harus bilang sesuatu. Aku menatap matanya yang masih berbinar-binar. Ayah selama ini tidak pernah. Tiba-tiba Fanya memotong. Aku tahu, kok, Mama. Aku tercekat. Kamu tahu apa, sayang? Dia mengangguk pelan, wajahnya tiba-tiba terlihat lebih dewasa dari usianya. Aku tahu ayah tidak pernah mau lihat aku. Tapi sekarang dia mau, kan? Aku mau coba sekali lagi. Kalau nanti ayah bohong lagi, aku janji tidak akan sedih lagi. Air mataku akhirnya tumpah. Aku menarik Fanya dalam pelukan erat, berusaha menahan isak tangis. Di balik sikapnya yang ceria, ternyata Fanya sudah mengerti banyak hal. Dia lebih kuat dari yang kukira. Baiklah, akhirnya aku berbisik di antara tangis. Kita akan pergi ke pesta itu. Tapi janji sama Mama, kalau nanti ada yang tidak beres, kita langsung pulang, ya. Fanya mengangguk antusias, lalu tiba-tiba bertanya dengan suara kecil. Mama, kenapa ayah baru mau ajak aku sekarang? Apa karena aku sudah cantik? Pertanyaan itu menghujam tepat di jantungku. Aku menatap wajah kecilnya yang polos, mata bulatnya yang jernih, pipinya yang tembam, senyumnya yang selalu cerah meski seringkali aku tahu dia sedih. Tidak, sayang, jawabku sambil membelai rambutnya yang halus. Kamu selalu cantik. Dari kamu lahir sampai sekarang, kamu selalu anak tercantik di dunia. Fanya tersenyum, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membawa Fanya ke pesta itu, tapi aku juga akan memastikan Aldi tidak bisa lagi menyakiti hati putriku yang masih polos ini. Entah bagaimana caranya.
Angin malam berhembus dingin saat aku berdiri di depan restoran mewah tempat Aldi meminta bertemu. Aku menatap bayanganku di kaca pintu yang mengkilap, wanita dengan mata berkantung, garis wajah yang mulai mengeras oleh kehidupan, dan genggaman erat pada tas tangan seolah isinya bisa memberinya kekuatan. Fanya sudah kutinggal di rumah bersama Bibi Lina, tetangga yang baik hati. Tidak mungkin kubawa dia ke pertemuan ini. Saat aku masuk, aroma steak mahal dan anggur merah langsung memenuhi hidungku. Tempat ini terlalu mewah untuk seleraku yang sekarang. Setelah perceraian, aku terbiasa makan mie instan di dapur kecil sambil menemani Fanya mengerjakan PR. Di ujung ruangan, Aldi sudah duduk dengan posturnya yang tetap tegak, rambut tersisir rapi, memakai kemeja yang pasti lebih mahal dari gajiku sebulan. Dinda, dia menyapaku dengan senyum yang dulu selalu bisa melelehkan hatiku. Sekarang, senyum itu hanya membuat perutku mual. Aku duduk tanpa membalas senyumannya. Kau punya 5 menit, Aldi. Apa maumu melibatkan Fanya? Aldi menghela napas, memainkan gelas anggur di tangannya. Selalu langsung ke inti ya? Dulu kau lebih romantis. Dulu kau belum menjadi bajingan yang meninggalkan anakmu sendiri. Jawabku melalui gigi yang terkunci. Dia mengangkat tangan, wajahnya tiba-tiba berubah serius. Baiklah, aku butuh Fanya di pernikahanku. Gita ingin ada flower girl, dan kau tiba-tiba ingat kau punya anak perempuan. Suaraku mulai meninggi, membuat beberapa pengunjung menoleh. Aldi mencondongkan badan, suaranya berbisik tapi penuh tekanan. Dengarkan, Dinda. Ini penting untukku. Ada klien penting yang akan hadir. Mereka sangat peduli dengan image keluarga. Kalau mereka melihat aku punya anak yang manis. Aha. Aku mengetuk meja. Jadi ini hanya untuk bisnismu? Kau mau memamerkan Fanya seperti aksesoris tas baru? Wajah Aldi merah padam. Dia anakku juga. Aku berhak. Berhak. Aku memotong, suaraku getir. Kau tidak pernah membayar uang sekolahnya, tidak pernah menelpon di ulang tahunnya, bahkan tidak datang saat dia dirawat karena tipes tahun lalu. Sekarang kau bicara tentang hak. Aldi tiba-tiba mengeluarkan amplop dari saku jasnya dan menyelipkannya ke tanganku. Aku membukanya. Isinya cek dengan jumlah yang membuat mataku berkedip. Ini untuk Fanya. Untuk masa depannya, katanya. Dan akan ada lebih banyak jika kau membiarkannya ikut pernikahan. Tanganku gemetar memegang cek itu. Uang yang bisa membayar les piano yang selalu diinginkan Fanya. Sepatu baru yang kemarin dia lihat di mall, bahkan tabungan untuk kuliahnya nanti. Tapi kemudian aku membayangkan wajah Fanya saat menyadari ayahnya hanya memanfaatkannya. Luka yang pasti akan jauh lebih mahal dari angka di cek ini. Aku merobek cek itu perlahan. Tidak peduli dengan mata Aldi yang melotot. Tidak ada uang yang bisa membeli hak untuk menyakiti hati Fanya lagi, kataku sambil berdiri. Tapi, aku berhenti, memikirkan sorot mata Fanya yang berharap tadi pagi. Fanya ingin bertemu ayahnya. Jika kau benar-benar mau dia hadir, ada syaratnya. Aldi mengangkat alis. Pertama, kau akan menghabiskan waktu dengannya sebelum pernikahan, bukan sekadar foto untuk Instagram. Kedua, tidak ada kebohongan. Jika Gita tidak benar-benar ingin dia ada di sana, jangan paksa Fanya merasakan penolakan lagi. Aldi tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, aku setuju. Saat berjalan keluar, tubuhku terasa lebih ringan meski hatimu masih berat. Aku tahu ini risiko, memberi Aldi kesempatan untuk menyakiti Fanya lagi. Tapi aku juga tahu, jika aku melarangnya tanpa alasan, Fanya akan selalu bertanya-tanya, bagaimana jika? Malam itu, saat menatap Fanya yang tertidur pulas dengan boneka beruangnya, aku berbisik pelan, Mama harap kau tidak akan kecewa lagi, sayang. Tapi di sudut hatiku, suara kecil berbisik, persiapkan dirimu untuk melihat anakmu terluka sekali lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan getir. Aldi menepati janjinya, setidaknya sebagian. 2 kali dalam seminggu, seorang sopir datang menjemput Fanya untuk Hari Ayah Anak yang dijadwalkan ketat. Aku selalu mengawasi dari balik tirai jendela, melihat Fanya melompat-lompat kegirangan sebelum masuk ke mobil mewah yang tak pernah kami miliki. Setiap kali dia pulang, wajahnya bersinar seperti bulan purnama,
Tangannya penuh bungkusan, mainan baru, gaun mahal, sepatu kulit berkilau. "Lihat, Mama. Ayah belikan aku ini." Fanya berputar-putar memamerkan gaun Princess Pinknya di hari ketiga. Katanya aku akan pakai ini untuk latihan jalan di pesta. Aku memaksakan senyum, menyisir rambutnya yang mulai kusut dengan jari-jariku. "Ayah bilang begitu." "Iya. Ayah juga janji aku boleh pilih mahkota sendiri besok." Matanya berbinar sebelum tiba-tiba berubah serius. "Tapi, Ibu Gita bilang aku harus latihan tersenyum terus. Katanya aku jangan banyak bertanya atau ribut." Jantungku berdebar tak keruan. Ibu Gita ada di situ. Fanya mengangguk polos sambil memainkan boneka barunya. "Iya, dia selalu ada." Mukanya kayak waktu Mama lihat susu jatuh tumpah. Dia mengernyitkan dahinya yang mungil, berusaha menirukan ekspresi Gita. Bayangan itu membuat perutku mual. Gita, wanita yang dulu tersenyum manis padaku sambil merancang perselingkuhan dengan suamiku, kini mengawasi setiap gerak-gerik anakku dengan mata penuh penghakiman. Pertemuan berikutnya terjadi di butik pernikahan mewah. Aku bersikap hadir, meski Aldi jelas tidak menginginkanku ada. Saat aku tiba, Gita sedang berdiri di depan cermin besar dengan gaun pengantinnya yang berpayet, sementara Fanya disuruh berdiri di sampingnya dengan gaun flower girl-nya. "Tidak, sayang, berdiri yang tegak." Gita mengatur posisi Fanya dengan tangan dingin. "Jangan membungkuk. Kita harus terlihat sempurna untuk foto." Fanya yang biasanya ceria, kini berdiri kaku seperti boneka. Mataku menangkap bagaimana jari-jari mungilnya menggenggam erat ujung gaun. Aku melangkah masuk. "Fanya sayang, Mama di sini." Gita berbalik, senyum palsunya langsung muncul. "Oh, Dinda, kami tidak menyangka kamu akan datang." Matanya melirik ke arah Aldi yang tiba-tiba tegang. "Tentu saja aku datang," kataku sambil merangkul Fanya. "Ini tentang anakku, bukan?" Sesi fitting berlangsung dengan ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Gita terus mengomentari setiap gerakan Fanya. "Jangan banyak bergerak, jangan tertawa keras. Ingat, kamu hanya perlu terlihat manis dan diam." Saat Gita pergi untuk mencoba cadar, Fanya menarik lenganku. "Mama, aku harus pakai ini terus sampai pesta," bisiknya dengan suara kecil. Gaunnya gatal, dan sepatunya sakit. Aku menekuk badan, memeriksa kakinya yang merah di bagian tumit. Tanpa pikir panjang, aku melepas sepatu itu. "Tidak, sayang. Kita akan cari yang lebih nyaman." Aldi tiba-tiba ada di sampingku. "Dinda, itu sepatu desainer khusus. Harganya?" "Aku tidak peduli harganya setinggi apa," potongku dengan suara rendah tapi tajam. "Jika tidak nyaman untuk anakku, itu tidak layak dipakai." Pandangan kami bertemu dalam diam, dua orang tua dengan prioritas yang bertolak belakang. Di matanya, aku melihat rasa bersalah yang cepat ditutupi oleh kesombongan. Malam harinya, Fanya terbangun terisak. Aku segera memeluknya yang menggigil. "Mimpi buruk, sayang." Dia mengangguk, wajahnya basah oleh air mata. "Aku mimpi di pesta itu. Semua orang tertawa tapi aku tidak bisa dengar suaraku. Ayah dan Ibu Gita pergi. Mama juga tidak ada." Aku mengusap punggungnya yang kecil. "Mama janji tidak akan kemana-mana. Mama akan ada di sana, mengawasimu dari jauh." "Tapi..." Dia mengeluarkan suara kecil yang memecah hatiku. Aku mulai takut. Ibu Gita bilang kalau aku tidak bisa diam, mereka akan cari flower girl lain." Api kemarahan menyala di dadaku. Jadi begini cara mereka mengontrol anak 7 tahun? Dengan ancaman halus? "Fanya, dengarkan Mama." Aku menatap matanya yang masih basah. "Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Jika mereka tidak menyukainya, itu masalah mereka, bukan?" Tapi saat Fanya akhirnya tertidur kembali, aku duduk di tepi tempat tidurnya dengan perasaan hancur. Persiapan ini seharusnya menyenangkan, tapi justru merampas keceriaan alaminya. Aldi dan Gita sedang membentuknya menjadi versi mereka, bukan menerima Fanya apa adanya. Dan bagian terburuknya, aku membiarkan ini terjadi.
Karena keinginan Fanya untuk menyenangkan ayahnya. Karena harapanku yang bodoh bahwa mungkin, hanya mungkin, Aldi bisa berubah. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari keputusan berat yang harus kuambil besok pagi. Pagi itu, langit Jakarta terlihat begitu biru, seolah alam semesta sengaja memilih hari yang cerah untuk mengolok-olok keputusanku. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangan wanita dengan mata berkantung yang telah menangis sepanjang malam. Air dingin yang kucipratkan ke wajah tidak mampu menghilangkan beban berat di dadaku. Di luar, Fanya sudah bangun dengan semangat. Suara riangnya menyanyikan lagu anak-anak sambil menata mahkotanya yang berkilauan. "Lihat, Mama, aku sudah siap." Fanya berputar-putar di depanku. Gaun flower girl berwarna gading yang dipilihkan Gita melambai-lambai. Betapa ironis. Anakku terlihat seperti malaikat kecil, tapi akan menghadiri acara yang terasa seperti pengkhianatan terbesar dalam hidup kami. Aku berlutut, merapikan pita di pinggangnya. "Fanya, sayang, kamu yakin ingin melakukan ini?" Tanyaku untuk ke-100 kalinya, berharap jawabannya berbeda. Matanya yang besar berbinar dengan keyakinan yang membuat hatiku teriris. "Iya, Mama. Aku janji akan jadi flower girl terbaik. Ayah bilang nanti semua orang akan lihat aku dan bilang aku cantik." Kata-katanya seperti pisau yang menancap di jantungku. Aku tahu persis permainan Aldi. Dia sedang memanfaatkan kerinduan anak kecil akan pengakuan dari ayahnya. Tapi bagaimana menjelaskan manipulasi emosional ini pada anak 7 tahun? Mobil mewah yang dikirim Aldi sudah menunggu di depan pukul 10 pagi. Sopirnya berdiri kaku dengan muka tanpa ekspresi, membukakan pintu untuk Fanya dengan gestur profesional yang dingin. "Kita naik bersama, kan Mama?" Fanya memegang tanganku erat, tiba-tiba terlihat ragu. Sopir itu dengan cepat menyela. "Maaf, Bu. Perintah Pak Aldi hanya menjemput Nona Fanya saja. Ibu bisa menyusul nanti sesuai undangan." Darahku mendidih. Jadi begini cara Aldi bermain? Memisahkan kami sejak awal? Aku melihat ketakutan mulai muncul di mata Fanya. "Tidak," kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kurencanakan. "Saya ikut sekarang. Atau kami tidak berangkat sama sekali." Setelah 5 menit negosiasi melalui telepon yang membuatku ingin menjerit, akhirnya mereka mengizinkanku naik. Selama perjalanan, Fanya terus mengoceh gembira sementara aku mencoba mengatur napas, berusaha menenangkan diri bahwa semua ini akan segera berakhir. Ballroom Hotel Grand Mahakam lebih megah dari yang kubayangkan. Lantai marmer mengkilap, lampu kristal berderai cahaya, rangkaian bunga segar di setiap sudut. Bau parfum mahal dan musik orkestra klasik memenuhi udara. Tapi yang membuatku tercekat adalah papan besar di pintu masuk. Foto Aldi dan Gita berpose romantis dengan tulisan, "Aldi Gita, the beginning of forever." Tak ada jejak Fanya. Tak ada pengakuan bahwa ini juga tentang seorang anak kecil yang akan berjalan menyebarkan bunga untuk ayahnya yang menikah lagi. Seorang panitia segera menyambut kami. "Ah, flower girl-nya sudah datang," katanya dengan senyum lebar sebelum melihatku. Ekspresinya berubah. "Oh, dan ibunya." Fanya langsung dibawa ke ruang persiapan, sementara aku dipersilakan menunggu di area tamu. Saat ku coba ikut, seorang asisten dengan rambut disanggul ketat menghalangi. "Maaf, Bu. Hanya tim bridal yang boleh masuk. Nona Fanya akan dipersiapkan oleh stylist profesional." Aku melihat Fanya melirikku dengan wajah ketakutan saat digandeng menjauh. "Mama? Tenang, sayang. Mama tidak kemana-mana," kataku meyakinkan, meski jari-jariku gemetar. 2 jam menunggu. 2 jam di mana aku duduk di kursi paling belakang, dikelilingi tamu-tamu yang memandangiku dengan campuran kasihan dan rasa ingin tahu. Beberapa mungkin mengenaliku sebagai mantan istri Aldi, spektakel yang menarik untuk pernikahan mereka. Saat musik berganti menjadi lagu prosesional, jantungku berdegup kencang. Dari balik pintu besar, sekelompok anak kecil muncul, tapi Fanya tidak ada di antara mereka. Aku berdiri panik. Di mana anakku? Udara di dalam ballroom terasa semakin pengap seiring dengan berjalannya acara. Aku duduk di kursi paling belakang, jari-jariku menggenggam erat tisu basah yang sudah kusut dari pelukan terakhirku dengan Fanya sebelum mereka membawanya ke ruang persiapan.
Dari kejauhan, aku bisa melihat para tamu terhormat, rekan bisnis Aldi, keluarga Gita yang selalu memandangku dengan sebelah mata, dan beberapa kerabat yang dulu berpura-pura tidak mengenaliku setelah perceraian. Tiba-tiba, musik berubah. Lampu-lampu diredupkan, hanya menyisakan sorotan utama yang mengarah ke pintu besar di ujung Aisley. MC dengan suara lantang mengumumkan, dan sekarang, saat yang kita tunggu-tunggu. Flower Girl tercantik, Fanya Aulia Rahman. Dadaku berdegup kencang saat pintu terbuka. Fanya muncul dengan gaun putihnya yang berkilauan, mahkota kecil di kepalanya, dan sekeranjang kelopak bunga mawar di tangannya. Tapi yang membuat napasku tersedak, wajahnya. Senyumannya yang biasanya cerah kini kaku, matanya yang biasanya berbinar kini kosong, seperti boneka yang digerakkan dengan tali. Dia melangkah perlahan di atas karpet merah, menaburkan bunga dengan gerakan mekanis. Beberapa tamu berbisik-bisik, mengagumi kecantikannya. Tapi aku, sebagai ibunya, bisa melihat betapa tidak nyamannya dia. Betapa setiap langkahnya seperti dipaksakan. Saat Fanya sampai di depan panggung, Aldi tersenyum lebar dan mengulurkan tangan. Gestur yang seharusnya hangat, tapi terasa begitu palsu bagiku. Gita di sampingnya juga tersenyum. Tapi matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan Fanya, seperti waspada terhadap kesalahan yang mungkin dibuat. MC kembali berbicara. Dan sekarang, mari kita dengar beberapa kata dari putri kecil yang cantik ini. Aku melihat Aldi mengangguk persetujuan, seolah ini sudah direncanakan. Fanya dipandu naik ke panggung, berdiri di depan mikrofon yang terlalu tinggi untuknya. Seorang asisten cepat-cepat menurunkan mikrofon, sementara Fanya berdiri kaku, tangannya menggenggam erat gaunnya. Ruangan hening sejenak. Fanya melihat ke sekeliling, ke arah Aldi yang tersenyum bangga, ke Gita yang matanya menyeratkan peringatan, lalu akhirnya ke arahku di barisan belakang. Aku mengangguk pelan, berusaha memberinya kekuatan. Lalu, dengan suara kecil tapi jelas yang memecah keheningan, Fanya mulai berbicara. Ayah. Suaranya bergetar. Aldi tersenyum lebih lebar, mengira ini akan menjadi momen mengharukan yang dia rencanakan. Aku sudah menunggu lama sekali untuk hari ini. Beberapa tamu tersenyum sentimental. Tapi kemudian, aku selalu menunggu ayah datang. Setiap hari, setiap ulang tahun, saat aku sakit, saat aku dapat ranking pertama di sekolah. Suasana mulai berubah. Senyum Aldi perlahan memudar. Tapi ayah tidak pernah datang. Ayah bahkan tidak pernah telepon. Desis bisikan mulai menyebar di antara tamu. Gita mengerutkan kening, tangannya mencengkeram lengan Aldi. Tadi, Ibu Gita bilang aku harus tersenyum terus. Bilang aku tidak boleh menangis. Tapi, Fanya mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata mengalir di pipinya. Aku sedih, ayah. Sedih sekali. Aldi tampak panik, melangkah maju seolah ingin menghentikannya. Tapi Fanya terus berbicara, suaranya kini lebih kuat. Aku pikir kalau aku jadi flower girl yang baik, ayah akan sayang aku. Tapi ternyata tidak. Ayah hanya mau aku cantik untuk fotomu saja. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam momen ini. Gita memandang ke sekeliling dengan wajah pucat, menyadari bahwa pesta mewahnya berubah menjadi bencana. Aku mau bilang sesuatu yang mama selalu ajarkan, Fanya melanjutkan, sekarang menatap langsung ke arah Aldi. Cinta itu bukan hanya kata-kata. Cinta itu tindakan. Dan ayah tidak pernah mencintaiku. Dentuman keheningan. Suara Fanya yang jernih dan polos itu menggema di seluruh ballroom, memotong musik lembut yang masih mencoba bertahan di udara. Semua kepala berbalik ke arah panggung, mata-mata yang tadinya berkaca-kaca karena haru kini melebar terkejut. Aku sendiri berdiri kaku di tempat dudukku, tangan menutup mulut yang terbuka lebar, jantung berdegup kencang sampai-sampai kupikir semua orang bisa mendengarnya. Ayah tidak pernah datang, lanjut Fanya dengan suara kecil tapi jelas, tangannya yang mungil masih menggenggam erat mikrofon. Mama yang selalu menangis sendiri di kamar. Aku sering dengar. Aku pura-pura tidur karena mama bilang aku tidak boleh lihat mama sedih. Dari sudut mataku, aku melihat beberapa tamu wanita mulai mengusap mata mereka.
Seorang pria tua di depanku menghela napas berat. Tapi yang paling menghancurkan adalah ekspresi Aldi. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini pucat pasi. Bibirnya bergetar seperti ingin bicara tapi tak bisa mengeluarkan suara. Gita, dengan gaun pengantinnya yang mewah, tiba-tiba melangkah maju. Sayang, mungkin kita bicara nanti saja. Tapi Fanya tidak selesai. Ibu Gita bilang aku harus diam dan tersenyum hari ini. Tapi Mama bilang, kalau ada yang tidak benar, aku harus bicara. Dia menarik napas dalam-dalam, dadanya kecil naik turun. Ini tidak benar. Ayah tidak pernah mau lihat aku, tapi sekarang mau pamerin aku ke semua orang. Ruangan itu kini benar-benar hening. Bahkan suara gesekan kursi pun berhenti. Aku melihat seorang wanita dengan kamera profesional perlahan menurunkan alatnya. Wajahnya berubah dari ekspresi fotografer menjadi wajah manusia yang tersentuh. Aku mau bilang sesuatu. Fanya melanjutkan, sekarang dengan suara lebih mantap. Aku sayang ayah. Tapi aku lebih sayang mama. Karena mama selalu ada saat aku butuh. Mama yang gendong aku waktu demam. Mama yang beliin es krim waktu aku sedih. Mama yang tepuk tangan waktu aku pentas balet. Meskipun cuma ada mama di sana. Air mataku kini mengalir deras, tapi aku tidak peduli. Biarkan semua orang melihat. Biarkan semua orang tahu kebenaran yang selama ini kami sembunyikan. Di panggung, Aldi seperti patung yang terpaku. Gita mencoba menarik lengannya, berbisik sesuatu dengan wajah panik, tapi Aldi tidak bereaksi. Matanya hanya menatap Fanya, seolah baru pertama kali melihat putrinya sendiri. Fanya mengangkat tangan kecilnya dan mengusap air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku capek nunggu ayah. Aku mau pulang sama mama sekarang. Dengan gerakan yang membuat seluruh ruangan terhenyak, Fanya meletakkan mikrofon perlahan di lantai panggung, lalu berjalan turun dengan langkah pasti. Gaun putih kecilnya berkibar-kibar, mahkota bunga di kepalanya sedikit miring, tapi dia tidak peduli. Aku tidak tahan lagi. Aku berlari menyambutnya, berjongkok dan membuka pelukan selebar-lebarnya. Fanya terjatuh ke dalam dekapanku. Tubuh kecilnya gemetar seperti daun di musim gugur. Kamu sangat berani, bisikku di antara isak tangis, mencium bau sampo buah favoritnya yang bercampur dengan air mata. Mama bangga sekali padamu. Di belakang kami, keributan mulai terjadi. Aku mendengar suara Gita yang tinggi dan panik, suara Aldi yang mencoba menenangkan situasi, dan gemuruh suara tamu yang berbisik-bisik. Tapi semua itu tidak penting lagi. Fanya menarik wajahnya dari bahuku. Mama, aku mau pulang, katanya dengan suara kecil yang lelah. Aku mengangguk, mengusap air matanya dengan jempolku. Kita pulang sekarang, sayang. Saat aku berdiri sambil menggendong Fanya, untuk pertama kalinya aku berani menatap langsung ke arah panggung. Aldi berdiri di sana, wajahnya campur aduk antara malu, marah, dan sesuatu yang mungkin, hanya mungkin, sedikit mirip penyesalan. Dengan langkah pasti, aku berbalik dan membawa Fanya keluar dari ballroom. Pintu besar itu menutup di belakang kami, memutuskan keributan di dalam seperti memotong babak terakhir dari sebuah drama yang terlalu menyakitkan. Di luar, udara segar menyambut kami dengan lembut. Fanya mengangkat wajahnya ke langit, menatap awan yang berarak pelan. Maafkan aku, Mama, bisiknya. Aku mengecup keningnya yang masih basah oleh air mata. Tidak ada yang perlu dimaafkan, sayang. Kamu hanya mengatakan kebenaran. Dan saat kami berjalan menuju taksi yang sedang menunggu, aku menyadari sesuatu yang penting. Hari ini, di tengah pesta pernikahan yang penuh kepalsuan, putri kecilku telah mengajarkan pada semua orang tentang makna cinta yang sesungguhnya. Sedangkan Aldi, dia baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang pernah dia sadari. Kaki-kakiku bergerak cepat, membawa Fanya yang masih menggigil dalam pelukanku menjauh dari ballroom yang megah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada rantai tak terlihat yang mencoba menahanku, tapi tekadku untuk melindungi anakku lebih kuat dari apapun. Gaun pengantin Fanya yang putih kini kusut, mahkota bunganya sudah hampir lepas, tapi aku tidak peduli. Biarlah semua keindahan palsu itu tetap tertinggal di sana, bersama dengan semua kepura-puraan yang selama ini menyakiti kami. Suara ribut dari dalam ballroom masih samar-samar terdengar, tapi semakin lama semakin redup. Aku bisa membayangkan kekacauan yang terjadi di sana,
tamu-tamu yang terkejut, Aldi yang mungkin sedang berusaha menyelamatkan muka, Gita yang pasti merah padam karena momen sempurnanya hancur berantakan. Tapi semua itu tidak lagi menjadi urusanku. Fanya menempelkan wajahnya di bahuku, tangannya yang kecil mencengkeram erat kerah bajuku. "Mama, kita kemana?" tanyanya dengan suara kecil yang masih bergetar. "Pulang, sayang," jawabku sambil mengecup rambutnya yang harum. "Kita pulang ke rumah." Lobi hotel yang megah tiba-tiba terasa sangat luas dan asing. Beberapa orang menatap kami dengan penasaran. Seorang wanita dengan gaun sederhana menggendong anak kecil berpakaian flower girl yang jelas-jelas berasal dari pesta mewah. Aku mengabaikan pandangan mereka. Fokusku hanya pada pintu keluar di depan. Tiba-tiba, seorang staf hotel menghampiri. "Permisi, Bu." Aku tidak butuh bantuan. Potongku tajam sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Tapi pria itu tetap bertahan. "Tapi, Bu, Bapak Aldi meminta." Nama itu membuatku berhenti mendadak. Aku memutar badan, mata menyala-nyala. "Katakan pada Bapak Aldi bahwa dia sudah kehilangan hak untuk meminta apapun dariku atau anakku." Suaraku lebih keras dari yang kurencanakan, membuat beberapa orang di lobi menoleh. Staf itu terlihat bingung, tapi akhirnya mengangguk dan mundur perlahan. Fanya mengangkat wajahnya, matanya yang masih merah melihatku dengan perasaan campur aduk. "Ayah marah nggak ya, Ma?" bisiknya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. "Tidak penting ayah marah atau tidak. Yang penting kita baik-baik saja." Saat kami hampir mencapai pintu keluar, suara yang sangat tidak kuinginkan terdengar dari belakang. "Dinda, tunggu." "Aldi." Aku tidak berbalik. Kaki-kakiku terus melangkah, tapi tiba-tiba tangannya yang kuat mencengkeram lenganku. "Dinda, kamu tidak bisa begitu saja pergi." Napasnya berat, wajahnya merah padam. Gaun pengantinnya yang sempurna kini terlihat kusut, dasinya longgar. "Kau pikir kau bisa mempermalukanku seperti itu dan pergi begitu saja?" Aku memeluk Fanya lebih erat, melindunginya dari kemarahan ayahnya sendiri. "Aku tidak melakukan apapun, Aldi. Ini semua adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri." Dia melirik Fanya yang sekarang bersembunyi di bahuku, lalu menurunkan suaranya. "Fanya, sayang, ayah tidak marah. Ayo kembali ke pesta, kita bicara baik-baik." Fanya menggeleng keras, wajahnya masih terkubur di bahuku. "Aku mau pulang sama Mama." Suaranya kecil tapi jelas. Aldi terlihat seperti ditampar. "Tapi..." "Sudah cukup, Aldi." Suaraku kini tegas. "Lihatlah keadaan anakmu. Dia ketakutan. Apakah kau tidak punya hati sama sekali?" Beberapa tamu mulai berkumpul, mengintip dari kejauhan. Aldi melirik sekeliling, menyadari bahwa dia sedang menjadi tontonan. Wajahnya berubah, dari marah menjadi semacam kepanikan. "Dinda, tolong," bisiknya tiba-tiba. Suaranya hampir seperti merengek. "Gita sangat marah. Acara ini penting untuk..." Aku memotongnya dengan tawa pahit. "Selalu tentang kamu, ya, Aldi? Tentang Gita? Tentang acara? Tidak pernah tentang perasaan anakmu sendiri." Dia membuka mulut untuk membantah, tapi tiba-tiba suara Gita yang melengking memecah ketegangan. "Aldi, apa yang kau lakukan di sini?" Semua tamu menunggu. Gita muncul dengan wajah merah padam, gaun pengantinnya yang mahal terseret di lantai. Matanya yang tajam beralih dari Aldi ke aku, lalu ke Fanya yang masih bersembunyi. "Jadi ini gara-gara si kecil?" desisnya, bibir atasnya sedikit bergetar. "Aku sudah bilang ganti saja flower girl-nya. Dia hanya akan membuat masalah." Fanya mengerang ketakutan. Tangannya mencengkeramku lebih erat lagi. Perlindungan alami dalam diriku meledak. "Jangan pernah bicara seperti itu tentang anakku," raungku. Suaraku menggema di seluruh lobi. "Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Egois, manipulatif, dan tidak punya hati." Gita terkesiap. Wajahnya berubah pucat. Aldi mencoba menengahi, tapi aku sudah selesai. Dengan langkah pasti, aku berbalik dan mendorong pintu kaca hotel terbuka. Angin sore menyambut kami dengan segar, membersihkan bau parfum mahal dan kepalsuan yang menempel di kulit kami.
Sebuah taksi kebetulan lewat, dan aku melambainya dengan tangan bebasku. Saat pintu taksi terbuka, aku meletakkan Fanya di kursi belakang dengan lembut sebelum ikut masuk. "Alamatnya di mana, Bu?" tanya sopir. Aku melihat ke jendela, di mana Aldi masih berdiri terpaku di depan pintu hotel. Wajahnya tidak bisa kubaca. Gita di sampingnya sedang berbicara kasar. Tapi semua itu sudah tidak lagi menjadi urusanku. "Jalan apa saja?" jawabku sambil memeluk Fanya yang mulai tenang. "Yang penting jauh dari sini." Saat taksi mulai bergerak, Fanya mengangkat wajahnya yang masih basah. "Mama, aku bikin masalah ya?" Aku menggeleng, menatap matanya yang masih sembab. "Tidak, sayang. Kau hanya mengatakan kebenaran. Dan itu tidak pernah salah." Dia mengangguk pelan, lalu bersandar di lenganku. "Aku capek, Ma. Tidurlah, sayang. Mama di sini." Saat Fanya perlahan terlelap di pangkuanku, aku menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi Jakarta berlalu satu persatu, tapi pikiranku jauh di sana. Hari ini, di tengah semua kekacauan itu, sesuatu yang penting telah terjadi. Fanya telah menemukan suaranya. Dan aku telah menemukan kekuatanku kembali. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari bayang-bayang Aldi, bebas dari rasa tidak cukup, bebas dari semua harapan palsu yang selama ini kubawa. Taksi terus melaju, membawa kami menjauh dari masa lalu, menuju masa depan yang tidak lagi harus kami bagi dengan orang-orang yang tidak menghargai kami. Dan untuk itu, aku bersyukur. Matahari sore mulai tenggelam ketika taksi yang kami tumpangi melaju pelan di tengah kemacetan Jakarta. Fanya masih tertidur lelap di pangkuanku. Napasnya sudah lebih tenang meskipun sesekali masih terisak kecil. Tanganku tak henti-hentinya membelai rambutnya yang halus, mencoba menghapus semua kenangan buruk hari ini dengan sentuhan. Saat taksi berhenti di lampu merah, ponselku tiba-tiba bergetar tak henti-hentinya. 1, 2, 3, 10 panggilan tak terjawab dari nomor yang sama. "Aldi." Aku mematikan ponsel tanpa ragu. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tak ada alasan yang bisa dia berikan untuk membenarkan semua yang terjadi hari ini. Namun, di tengah kesunyian itu, pikiranku kembali ke ekspresi Gita saat Fanya berbicara di atas panggung. Wajahnya yang sempurna itu berubah dari senyum manis menjadi meringis marah dalam sekejap. Matanya yang biasanya dingin tiba-tiba menyala-nyala seperti api. Aku bisa membayangkan bagaimana kemarahannya meledak setelah kami pergi. Pemandangan di ballroom Hotel Grand Mahakam setelah kepergian kami memang seperti neraka kecil. Gita, dengan gaun pengantinnya yang mahal, menghancurkan rangkaian bunga di meja terdekat. "Aku tidak percaya ini," raungnya. Suaranya melengking seperti piring pecah. "Semua orang membicarakan kita. Lihat itu." Tangannya yang bercincin tunangan berlian besar menunjuk ke arah beberapa tamu yang sedang sibuk dengan ponsel mereka. Merekam, mengunggah, membagikan momen memalukan itu ke seluruh dunia maya. Aldi berdiri di dekat panggung, wajahnya pucat. "Gita, tenang. Tenang, tenang." Gita berteriak, membuat beberapa tamu yang masih bertahan terkejut. Acara kita yang sempurna, yang sudah kuplanning berbulan-bulan, dihancurkan oleh anak kecil itu. Dan kau malah menyuruhku tenang. Beberapa anggota keluarga Gita berusaha menenangkannya, tapi amarahnya sudah di luar kendali. "Aku sudah bilang jangan bawa anak itu. Tapi kau tidak mendengarkanku. Selalu tentang citramu, tentang bisnismu." Aldi mencoba memegang tangannya, tapi Gita menyepaknya. "Jangan sentuh aku. Lihat apa yang kau lakukan padaku hari ini." Di tengah keributan itu, salah satu asisten Gita berbisik lirih. "Bu, beberapa tamu VIP sudah pergi. Dan ada yang streaming live tadi." Gita memutar badan dengan cepat, matanya melotot. "Apa?" Video Fanya yang berbicara di panggung sudah viral. Dalam hitungan menit, tagar pernikahan kejam mulai trending. Komentar-komentar bermunculan. "Anak kecil itu bikin hatiku hancur. Ayah macam apa yang tega mengabaikan anaknya sendiri. Gita kelihatan banget palsunya dari tadi." Sementara itu, di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumahku, aku masih duduk di taksi yang sama,
menunggu Fanya bangun. Sopirnya, seorang bapak parubaya, sesekali melirik kami lewat kaca spion. "Anaknya kecapean ya, Bu?" tanyanya ramah. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, Pak. Hari yang panjang untuknya. Tapi kuat ya anak itu," lanjut sopir sambil menyalakan radio kecil yang memutar lagu lawas. "Tadi saya lihat di TV Cafe, ada berita pernikahan mewah yang jadi berantakan karena flower girl-nya bicara terus terang." Dadaku berdebar. Di TV sudah?" "Iya, Bu. Di semua channel berita," katanya anak kecil itu bilang. "Ma, kita di mana?" Fanya tiba-tiba terbangun. Suaranya serak. Sopir itu terhenti bicaranya. Aku segera menghibur Fanya yang masih bingung. "Kita sebentar lagi pulang, sayang." Tapi di benakku, satu pertanyaan muncul. Jika berita sudah menyebar secepat ini, apa konsekuensi yang harus kami hadapi besok? Kembali ke hotel, Gita sudah masuk ke dalam ruang ganti, menguncinya dari dalam. Suara barang-barang pecah dan umpatan keras masih terdengar dari balik pintu. Aldi duduk sendirian di kursi pelaminan yang megah, kepalanya tertunduk. Beberapa tamu masih berkeliaran, mengambil foto diam-diam atau sekedar menyaksikan drama yang belum usai. Seorang rekan bisnisnya mendekat, menepuk pundaknya. "Aldi, mungkin kau harus lihat ini." Dia menyodorkan ponsel yang menampilkan saham perusahaan Aldi, turun drastis dalam waktu kurang dari 1 jam. Beberapa klien besar sudah mengirim pesan tentang reevaluasi kerjasama. Aldi menatap kosong ke depan. Dalam 1 hari, dia kehilangan lebih dari sekadar acara pernikahan yang sempurna. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mungkin dia mulai menyadari beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki dengan sekedar uang atau permintaan maaf. Sementara itu, di taksi yang semakin mendekati rumah, Fanya mengangkat wajahnya dan bertanya dengan polos. "Mama, besok kita makan es krim ya? Yang rasa stroberi." Aku tersenyum, menahan air mata. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang tetap murni dan indah. Hati anakku yang masih bisa memikirkan es krim di hari yang berat seperti ini. "Boleh, sayang. Besok kita makan es krim sepuasnya." Dan untuk malam ini, itu sudah cukup. Cukup untuk membuat kami tersenyum di antara semua air mata. Cukup untuk mengingatkan bahwa di balik badai, selalu ada pelangi kecil yang menanti. Pagi setelah pernikahan yang berantakan itu, aku terbangun dengan kepala berat dan mata yang masih sembab. Fanya masih tertidur di sampingku. Tangannya kecil menggenggam erat ujung baju tidurku, seolah takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya. Perlahan, aku melepaskan genggamannya dan melangkah keluar kamar, berusaha tidak membuat suara berisik. Dapur kecil kami yang biasanya terasa hangat pagi ini terasa dingin dan suram. Aku menyalakan kompor, memanaskan susu untuk sarapan Fanya sambil menatap kosong keluar jendela. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan depan rumah, membuat suasana semakin muram. Tiba-tiba, dering bel rumah memecah kesunyian. Jantungku langsung berdegup kencang. Siapa yang bisa datang sepagi ini? Aku berjalan pelan ke depan, mengintip lewat lubang pengintip, dan melihat sosok yang tidak asing berdiri di teras dengan wajah lesu. Aldi. Dia terlihat seperti belum tidur semalaman. Kemejanya kusut, matanya merah, rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang berantakan. Di tangannya tergenggam sebuah kotak hadiah berwarna pink, dibungkus dengan pita yang tidak rapi, seperti dibungkus oleh seseorang yang tidak terbiasa melakukannya. Aku berdiri diam di balik pintu, berharap dia akan pergi. Tapi bel berbunyi lagi, kali ini lebih panjang. "Dinda, aku tahu kau ada di dalam." Suaranya parau, berbeda dari biasanya. "Aku cuma mau bicara." Tidak lama. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka pintu, tapi tidak sepenuhnya, hanya cukup untuk memperlihatkan separuh wajahku. "Apa yang kau inginkan, Aldi? Kau sudah cukup menyakiti Fanya kemarin." Dia menunduk, menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain. Aku cuma mau minta maaf. Pada Fanya." Tangannya mengangkat kotak hadiah itu. "Aku beli mainan yang dia suka." Aku menatapnya dengan dingin. "Mainan tidak akan memperbaiki apapun, Aldi." "Aku tahu." Dia buru-buru menyela, suaranya tiba-tiba tinggi.
Aku tahu, Dinda. Tapi, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Matanya yang biasanya penuh percaya diri sekarang terlihat bingung, seperti anak kecil yang tersesat. Semalam, setelah kalian pergi, aku tidak tertarik mendengar tentang malammu, Aldi, potongku tajam. Dia mengangguk, menelan ludah. Gita, dia pergi? Tebakku dengan sinis. Aldi terkejut. Kau sudah tahu. Aku menghela napas. Hanya tebakan. Gita selalu mencintai gambaran tentang pernikahan, bukan kenyataannya. Dia terdiam lama, lalu tiba-tiba duduk di tangga teras kami, seperti semua tenaganya habis. Kotak hadiah itu terjatuh di sampingnya. Semuanya berantakan. Dinda. Klien-klien besar membatalkan kontrak. Para investor mundur. Gita. Dia pergi dengan manajer keuanganku. Mereka ternyata sudah lama. Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku berdiri di sana, menatap mantan suamiku yang dulu begitu perkasa sekarang terlihat hancur. Sebagian diriku ingin bersorak, ini karma yang pantas untuknya. Tapi sebagian lain, bagian yang dulu pernah mencintainya, merasa sedih melihat kehancuran ini. Aldi, kataku pelan. Aku tidak tahu apa yang kau harapkan dariku. Simpati? Pengampunan? Setelah semua yang kau lakukan pada Fanya. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Aku hanya ingin bertemu Fanya. Sekali saja. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya menyesal. Kami terlibat dalam tatapan panjang. Di belakangku, aku mendengar suara kecil. Ayah. Fanya berdiri di lorong, mengenakan piyama bergambar kelinci kesukaannya, rambutnya yang ikal acak-acakan. Matanya yang masih mengantuk sekarang terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aldi langsung berdiri, tapi tidak berani mendekat. Fanya. Sayang. Fanya memandangku, mencari petunjuk. Aku mengangguk pelan, memberinya izin untuk memilih sendiri. Dia melangkah pelan ke depan, berhenti tepat di belakangku. Ayah menangis, tanyanya polos. Aldi mengusap wajahnya dengan cepat. Tidak, sayang. Ayah cuma sangat menyesal. Fanya diam sejenak, lalu tiba-tiba berlari ke dalam kamar. Aldi terlihat hancur, mengira putrinya menolaknya lagi. Tapi beberapa detik kemudian, Fanya kembali dengan sesuatu di tangannya. Sebuah gambar yang dia buat seminggu lalu. Keluarga kami bertiga di taman, dengan matahari tersenyum di atasnya. Ini untuk ayah, katanya, menyodorkan gambar itu melalui celah pintu. Aku sudah gambar ini lama, tapi tidak tahu mau dikasih ke siapa. Aldi menerimanya dengan tangan gemetar. Saat dia melihat gambar itu, gambarnya berdiri di antara aku dan Fanya. Semua tersenyum, air matanya benar-benar jatuh. Fanya, maafkan ayah, suaranya hancur. Fanya mengamatinya dengan serius, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat penting. Ayah benar-benar menyesal. Ayah menyesal. Lebih dari apapun. Fanya memandangku lagi, lalu kembali ke Aldi. Kalau ayah mau ketemu aku, ayah harus janji tidak akan pergi lagi. Tidak akan bohong lagi. Aldi terlihat terkejut dengan permintaan itu. Dia menatapku, mencari persetujuan. Aku menghela napas. Fanya, sayang. Tidak, Mama. Fanya tiba-tiba bersikeras, suaranya lebih dewasa dari usianya. Aku mau ayah janji. Kalau dia bohong lagi, aku tidak akan mau lihat dia lagi. Benar-benar. Aldi berlutut sehingga matanya sejajar dengan Fanya. Ayah janji, sayang. Ayah akan berubah. Aku tahu aku harus berhati-hati. Aku tahu betapa mudahnya Aldi membuat janji dan melupakannya. Tapi pagi ini, melihat air mata di wajahnya dan keberanian di mata Fanya, aku memutuskan untuk memberikan kesempatan terakhir. Bukan untuk Aldi, tapi untuk Fanya, yang berhak memutuskan sendiri apakah dia ingin memberikan ayahnya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kita akan coba, kataku akhirnya, membuka pintu sedikit lebih lebar. Tapi ingat, Aldi, sekali kau menyakiti hatinya lagi, itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Aldi mengangguk sungguh-sungguh, sementara Fanya,
dengan kebijaksanaan yang seringkali melebihi usianya, mengulurkan tangannya yang kecil. "Janji ya, Ayah." Dan saat Aldi menggenggam erat jari-jari mungil putrinya itu, aku berharap, dengan segenap hatiku, bahwa kali ini, mungkin saja, janji itu akan ditepati. Tapi hanya waktu yang akan menjawab. Dan aku akan memastikan, apapun yang terjadi, Fanya tidak akan terluka lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan getir. Aldi menepati janjinya, setidaknya untuk saat ini. Dia datang setiap 2 hari sekali, membawa hadiah-hadiah kecil untuk Fanya, kadang hanya sekedar buku cerita atau pensil warna baru. Aku mengawasi setiap interaksi mereka dari kejauhan, siap menyela jika Aldi menunjukkan tanda-tanda akan mengkhianati kepercayaan Fanya lagi. Suatu sore, saat Fanya sedang bermain di halaman depan dengan Aldi yang mengajarinya naik sepeda baru, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. "Halo." Suara di seberang membuat darahku membeku. "Dinda, kita perlu bicara." "Gita." Aku segera menutup tirai jendela, memastikan Fanya tidak bisa mendengarku. "Apa yang kau inginkan? Kau sudah berhasil merusak hidupku sekali. Tidak cukup?" Dia tertawa pendek, suara dingin tanpa kegembiraan. "Oh, jangan dramatis. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu tentang mantan suamimu yang berharga itu." "Kami tidak tertarik," jawabku singkat. Jari sudah bersiap memutuskan panggilan. "Fanya akan tertarik," sergahnya tiba-tiba, membuat jemariku berhenti. "Aku tahu Aldi sedang di rumahmu sekarang. Dia berpura-pura jadi ayah teladan tiba-tiba." Aku mengintip dari balik tirai. Aldi sedang memegang sadel sepeda Fanya. Wajahnya berseri-seri saat putri kami berhasil mengayuh beberapa meter tanpa jatuh. "Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan sekarang," desisku. Gita menarik napas panjang. "Aku akan mengirimmu sesuatu. Bukalah sendiri." "Dan Dinda." Suaranya tiba-tiba berubah, lebih rendah, hampir seperti, "Permisi?" "Aku menyesal. Untuk Fanya." Sebelum sempat kutanya lebih lanjut, dia menutup telepon. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk, beberapa foto dan dokumen. Foto pertama membuat perutku mual. Aldi dan Gita di sebuah kantor, berhadapan dengan beberapa orang asing. Tanggal di sudut foto menunjukkan ini diambil seminggu sebelum pernikahan. Tapi yang membuatku gemetar adalah dokumen berikutnya. Sebuah proposal bisnis berjudul Proyek Keluarga Harmonis. Isinya rincian rencana Aldi menggunakan Fanya sebagai strategi pemasaran untuk menarik investor keluarga dari Singapura. Ada bahkan poin yang menyebutkan, kehadiran putri saya di acara pernikahan akan menjadi bukti komitmen saya pada nilai-nilai keluarga, terutama penting untuk negosiasi dengan grup LIM yang sangat mementingkan hal ini. Dokumen terakhir adalah email dari Aldi ke asistennya. "Pastikan fotografer mengambil banyak foto saya dengan Fanya untuk bahan promosi website perusahaan. Jika Dinda membuat masalah, tawarkan uang agar dia diam." Tanganku gemetar memegang ponsel. Jadi inilah kebenarannya? Aldi tidak benar-benar berubah. Fanya masih hanya alat baginya. Teriakan riang Fanya dari luar menarik perhatianku. Aldi sekarang menggendongnya di pundak. Wajah keduanya bersinar tertawa. Apakah semua ini sandiwara? Apakah setiap tawa, setiap pelukan, setiap "ayah sayang Fanya" hanya bagian dari rencananya? Aku menatap dokumen-dokumen itu lagi, lalu foto terakhir yang dikirim Gita, sebuah tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Aldi dan manajernya. "Aldi, pernikahan gagal, tapi rencana utama tetap jalan. Aku akan mendekati Fanya lebih sering. Persiapkan kontrak dengan grup LIM." Manajer: "Tapi bukannya kemarin video Fanya viral? Itu kan merusak citra Bapak." Aldi: "Justru itu jadi keuntungan. Sekarang semua orang lihat aku sebagai ayah yang menyesal dan berusaha memperbaiki kesalahan. Lebih bagus untuk image." Air mataku menetes di layar ponsel. Betapa bodohnya aku. Betapa kejinya dia. Saat aku mengangkat wajah, Aldi dan Fanya sudah berdiri di depan pintu. Wajah mereka merah oleh sinar matahari. Lihat. Aku sudah bisa sepedaan." Fanya berseru gembira. Aldi tersenyum padaku. Senyum yang dulu bisa melelehkan hatiku.
Sekarang aku tahu kebenaran di baliknya. Ayah bilang besok kita bisa jalan-jalan ke taman yang ada danaunya. Fanya terus berceloteh antusias. Boleh kan, Ma? Aku memandangi wajah polos putriku, lalu menatap langsung ke mata Aldi. Matanya menyipit sedikit, seperti bisa merasakan bahwa aku tahu sesuatu. Tentu saja boleh, sayang, kataku pelan, sambil menyisir rambut Fanya yang kusut. Tapi mungkin lain kali. Mama dan ayah perlu bicara dulu. Fanya mengerutkan kening. Bicara apa? Hal penting, jawabku sambil menatap Aldi yang sekarang mulai gelisah. Ayah akan pulang dulu hari ini, ya. Aldi mengerti pesanku. Wajahnya berubah, dari hangat menjadi waspada. Iya, sayang. Ayah ada janji meeting. Tapi janji besok ke taman ya, yah. Fanya memeluknya erat. Aldi menatapku di atas kepala Fanya, matanya penuh pertanyaan. Aku hanya mengangguk dingin. Kita akan lihat, jawabku ambigu. Setelah Aldi pergi, Fanya langsung menuju kamarnya untuk menggambar. Aku berdiri di teras, menatap ponsel yang berisi bukti-bukti pengkhianatan Aldi. Gita mengirim pesan terakhir. Aku tidak ingin anak kecil itu terluka lagi. Aku mungkin jahat untuk banyak hal, tapi bukan monster. Malam itu, saat Fanya tertidur, aku duduk di depan laptop, membuka semua dokumen hukum perceraian dulu. Aku akan melindungi Fanya dari eksploitasi ayahnya, sekali dan untuk selamanya. Tapi pertama, aku perlu bukti yang lebih kuat. Dan aku tahu persis bagaimana mendapatkannya. Karena seorang ibu akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Bahkan harus menghancurkan ayahnya sendiri. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, menciptakan irama monoton di atap rumah kami yang kecil. Aku berdiri di dapur, menyiapkan susu coklat hangat untuk Fanya yang sebentar lagi pulang dari sekolah. Jam dinding menunjukkan pukul 3:30. Fanya seharusnya sudah tiba 10 menit lalu. Awalnya, aku tidak terlalu khawatir. Mungkin saja ibu-ibu arisan yang biasa menjemput anak-anak terlambat hari ini. Atau mungkin macet karena hujan. Tapi ketika jarum jam bergerak ke angka 4, dan kemudian 4:04, jantungku mulai berdegup tidak karuan. Aku mencoba menelepon Ibu Sari, tetangga yang biasanya mengantar jemput anak-anak bersama. Tidak ada jawaban. 15 panggilan dan 3 pesan teks yang tidak dibalas kemudian. Kakiku sudah tidak bisa diam lagi. Aku mengambil jaket hujan dan memutuskan untuk pergi ke sekolah sendiri. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, suaraku gemetar. Bu Dinda, suara perempuan di seberang tidak aku kenal. Saya Bu Wati, wali kelas Fanya. Apakah Fanya tidak masuk hari ini? Kami tidak melihatnya sejak pagi. Dunia sekelilingku tiba-tiba berputar. Aku harus berpegangan pada meja dapur untuk menahan diri tidak terjatuh. Tidak mungkin. Aku mengantarnya sampai gerbang sekolah pagi tadi. Dia memakai seragam merah putih dan... Bu, tunggu sebentar. Suara Bu Wati tiba-tiba berubah waspada. Saya baru ingat, sekitar jam 8 pagi ada seorang pria mengaku sebagai pamannya menjemput Fanya. Katanya ada keluarga yang sakit darurat. Pria? Seperti apa? Tanyaku sambil sudah bergegas mengambil kunci mobil. Agak tinggi, berkacamata, memakai jas kantoran. Deskripsinya cocok dengan Aldi. Tapi Aldi tidak mungkin. Ponselku bergetar lagi. Pesan masuk. Sebuah foto. Fanya. Duduk di sebuah ruangan yang tidak aku kenal. Memakai baju yang bukan miliknya. Gaun merah yang terlalu mewah untuk seleraku. Matanya merah, seperti baru menangis. Di sebelahnya, sebuah televisi menyala dengan berita tentang perusahaan Aldi yang sedang mengalami krisis. Pesan di bawah foto. Dia aman. Tapi jika kau ingin melihatnya lagi, ikuti instruksiku. Jangan libatkan polisi. Kaki-kakiku lemas. Aku terjatuh di lantai dapur. Ponsel terlepas dari genggaman. Air susu coklat yang tadi aku siapkan tumpah, membentuk genangan coklat pekat seperti darah di lantai keramik. Aldi. Ini pasti ulah Aldi. Setelah mengetahui aku punya bukti rencana kotornya, dia mengambil cara terakhir, menculik anaknya sendiri. Dengan tangan gemetar,
Aku menelepon satu-satunya orang yang mungkin bisa membantuku sekarang. Nomor yang sampai kemarin masih ada di daftar hitamku. Gita. Dia mengangkat pada dering kedua. Dinda? Aku tahu kau akan. Mereka mengambil Fanya. Potongku. Suaraku hancur. Aku butuh bantuanmu. Diam sejenak di seberang. Lalu Gita berkata dengan suara yang tiba-tiba sangat serius. Aku akan segera ke rumahmu. Jangan lakukan apapun dulu. Dan Dinda, jangan percaya pada siapapun. Bahkan pada Aldi sekalipun. Telepon terputus. Aku duduk di lantai dapur yang dingin, menatap foto Fanya yang kini terkunci di layar ponsel. Matanya yang besar dan ketakutan itu seperti menatap langsung ke jiwaku, memanggil-manggilku. Mama, tolong. Seakan-akan aku bisa mendengar suaranya melalui foto itu. Dan di saat itulah, sesuatu dalam diriku, naluri keibuan yang paling primal, bangkit dengan kekuatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku akan menemukan Fanya. Dan akan kuhancurkan siapapun yang berani menyakitinya. Bahkan jika itu darahnya sendiri. Hujan masih mengguyur Jakarta ketika Gita tiba di depan rumahku dengan mobil hitamnya yang mewah. Aku langsung membuka pintu sebelum dia sempat mengetuk. Tubuhku masih basah kuyup karena tadi berlari ke sekolah dan kembali dalam hujan deras tanpa memakai jas hujan. Gita terkejut melihat penampilanku. Rambut yang basah menempel di wajah, mata merah bengkak, dan tangan yang tak henti-hentinya gemetar. Tanpa banyak bicara, dia langsung masuk, membawa serta bau parfum mahal dan aura ketegangan yang menyelimutinya. Kau punya ide di mana Aldi mungkin membawa Fanya? Tanyanya langsung ke inti permasalahan sambil meletakkan tas desainer mahalnya di sofa. Aku menggeleng, menekan pelipisku yang berdenyut-denyut. Tidak. Dia bahkan tidak menjawab teleponku. Sudah 12 kali aku mencoba. Gita mengeluarkan laptop dari tasnya dan mulai mengetik dengan cepat. Aku punya akses ke beberapa akun Aldi. Mungkin bisa melacak. Aku menatapnya tak percaya. Kenapa kau membantuku? Setelah semua yang terjadi. Dia berhenti mengetik, menatapku dengan ekspresi aneh, seperti ada perang emosi dalam dirinya. Karena... Suaranya tiba-tiba kecil. Karena aku juga punya adik perempuan seusia Fanya dulu. Dan aku tahu bagaimana rasanya menjadi anak yang hanya dijadikan alat. Penjelasan singkat itu membuatku terdiam. Mungkin selama ini aku salah menilai Gita. Atau mungkin situasi ini memunculkan sisi lain darinya yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba, laptop Gita mengeluarkan bunyi, ding. Matanya melebar. Aku tahu di mana mereka. Di mana? Tanyaku siap melompat ke pintu. Villa Aldi di puncak. Dia baru saja melakukan pembayaran listrik online untuk tempat itu 5 menit lalu. Tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci mobil. Ayo pergi sekarang. Gita menahan lenganku. Tunggu. Kita butuh strategi. Aldi tidak sendirian. Dia punya tim keamanan. Aku tidak peduli jika dia dikelilingi pasukan khusus sekalipun. Raungku. Itu anakku di sana. Gita mengangguk, lalu membuka tasnya lagi. Dari dalam, dia mengeluarkan sebuah pistol kecil. Aku tercekat. Apa? Airsoft gun. Potongnya cepat. Tapi cukup untuk membuat orang-orangnya panik. Aku akan masuk lewat depan. Kau masuk dari belakang cari Fanya. Perjalanan ke puncak terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Hujan semakin deras, jalanan licin. Tapi Gita memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Aku terus mencoba menelepon Aldi, tapi tetap tidak ada jawaban. Sekitar pukul 7 malam, kami sampai di depan gerbang villa mewah yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Dari luar, hanya terlihat satu lampu menyala di lantai 2. Kau yakin ini tempatnya? Bisikku. Gita mengangguk. Aldi selalu membawa tamu bisnis penting ke sini. Tempat ini. Dia menghela napas. Tempat kami pertama kali berselingkuh. Aku menelan ludah pahit. Betapa ironis. Tempat di mana Aldi mengkhianati keluarganya. Kini menjadi tempat dia mengkhianati anaknya sendiri. Ponselku menerima pesan lagi, kataku sambil melihat layar yang baru menyala. Sebuah video pendek kali ini. Fanya terlihat duduk di sebuah kamar, dikelilingi mainan mewah.
Tapi ekspresinya ketakutan. Seorang pria berkacamata, sosok yang sama yang dideskripsikan Bu Wati, berdiri di belakangnya dengan senyum mengganggu. Kami menunggu, Ibu Dinda. Pak Aldi ingin bernegosiasi. Gita mengutuk pelan. Itu Danar, tangan kanan Aldi. Bajingan licik. Negosiasi? Apa yang dia mau? Gita menatapku dengan ekspresi tahu sesuatu. Mungkin dia sudah tahu kalau kamu mengetahui semua rencananya. Dia ingin kau diam. Dengan video viral Fanya dan laporan media tentang rencana kotornya, saham perusahaannya jatuh. Dia butuh kau menarik semua tuduhan. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Jadi dia menyandera anak sendiri hanya untuk menyelamatkan bisnisnya. Bukan hanya bisnis, Gita menggeleng. Tapi juga kebebasannya. Ada dugaan penipuan investasi. Jika kau melapor ke polisi, aku tidak bisa lagi menahan amarah. Aku akan masuk sekarang. Gita mengangguk. Ingat rencana. Aku buat keributan di depan, kau cari Fanya. Dengan hati berdebar, aku menyusup melalui kebun belakang villa. Hujan masih turun, menyembunyikan langkah kakiku. Melalui jendela, aku melihat dua orang berdiri di ruang tamu. Danar dan seorang pria besar yang jelas bodyguard. Tiba-tiba, suara bel berbunyi keras. Gita. Saat kedua pria itu bergegas ke pintu depan, aku segera memanfaatkan kesempatan. Jendela dapur ternyata tidak terkunci. Dengan hati-hati, aku membukanya dan masuk. Villa ini besar, terlalu besar untuk mencari seorang anak kecil. Tapi kemudian, aku mendengar sesuatu. Suara kecil. Seperti tangisan? Aku mengikuti suara itu, melewati koridor gelap, sampai akhirnya sampai di depan sebuah kamar tidur mewah. Dari balik pintu, aku mendengar suara Fanya. Aku mau mama, tolong. Dan suara Aldi yang menjawab, Fanya, sayang, ayah hanya ingin kau. Tidak tahan lagi, aku mendobrak pintu. Pemandangan di dalam membuat darahku mendidih. Fanya duduk di tepi tempat tidur besar. Wajahnya pucat, mata merah bengkak. Aldi berdiri di depannya, memegang sebuah setelan kecil, gaun merah yang sama dari foto tadi. Dan di sudut ruangan, sebuah kamera video terpasang dengan lampu sorot menyala. Aldi terkejut melihatku. Dinda, kau. Apa yang kau lakukan pada anak kita? Raungku, langsung berlari memeluk Fanya yang segera merangkulku erat. Ayah bilang aku harus rekaman bilang semua tadi bohong. Fanya menangis di bahuku. Katanya kalau aku mau pulang, harus bilang di video kalau mama yang bohong. Aldi mengangkat tangan. Dinda, kau tidak mengerti. Aku mengerti semuanya, teriakku. Kau menyuruh orangmu menculik Fanya dari sekolah. Kau memaksanya berbohong untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Pintu tiba-tiba terbuka. Danar dan bodyguardnya berdiri di sana. Wajah mereka panik. Bos, Gita ada di sini. Dia mengancam akan. Gita muncul di belakang mereka, pistol di tangan. Sudah cukup, Aldi. Aldi melihat sekeliling, seperti binatang terpojok. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dinda, sayang. Dia mulai berlutut. Aku salah. Aku panik. Bisnisku hancur. Aku takut kehilangan segalanya. Fanya mengangkat wajahnya dari bahuku. Ayah bohong lagi, bisiknya dengan suara kecil yang patah-patah. Aku dengar tadi ayah bilang ke om itu, bilang kalau aku cuma alat. Aldi terpana. Fanya, tidak. Aku benci ayah, teriak Fanya tiba-tiba, suaranya memecah ketegangan. Aku mau pulang. Sekarang juga. Gita segera mengambil alih. Kalian berdua pergi sekarang. Aku yang akan urus Aldi. Aku mengangkat Fanya dalam pelukanku. Di pintu, aku berbalik melihat Aldi untuk terakhir kalinya. Kau akan menyesal seumur hidupmu, kataku dengan dingin. Bukan karena kehilangan bisnis atau kebebasanmu, tapi karena kau kehilangan seorang anak yang seharusnya bisa sangat mencintaimu. Dan dengan itu, aku membawa Fanya pergi, keluar dari villa, keluar dari kehidupan Aldi, keluar dari semua racun yang telah merusak kami selama ini. Hujan sudah berhenti.
Dan meskipun malam ini gelap, aku tahu fajar akan segera tiba. Fajar tanpa Aldi. Dan itu adalah berkah. Mobil melaju kencang menyusuri jalan berliku turun dari puncak. Kabut tebal menyelimuti pepohonan di kanan kiri jalan. Fanya terdiam di pangkuanku. Tubuh kecilnya masih sesekali menggigil meski sudah kubungkus erat dengan jaket tebal. Matanya yang biasanya berbinar kini kosong, menatap hampa keluar jendela. "Apa yang terjadi di sana, sayang?" tanyaku pelan, menyisir rambutnya yang masih sedikit basah dengan jari-jariku. Fanya menggeliat, memelukku lebih erat. Ayah bilang aku harus rekaman video." Suaranya kecil, pecah-pecah. "Bilang kalau semua yang aku ucapkan di pesta pernikahan itu bohong. Katanya, kalau aku mau pulang, harus bilang di video kalau mama yang menyuruhku bicara begitu." Panas amarah mengalir deras di pembuluh darahku. Aldi tidak hanya menculik putri kami, tapi juga mencoba memanipulasi ingatannya, memaksanya berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri. "Dan apa yang kau lakukan?" tanyaku, berusaha menahan getar di suaraku. Fanya mengangkat wajahnya. Di mata besarnya yang masih basah, tiba-tiba muncul percikan api kecil, api perlawanan yang membuat hatiku berbangga. "Aku bilang tidak mau," katanya dengan suara yang semakin jelas. "Aku bilang, lebih baik aku di sini selamanya daripada berbohong tentang mama." Air mataku jatuh tanpa kusadari. Anakku yang masih 7 tahun ini menunjukkan keberanian yang bahkan tidak dimiliki banyak orang dewasa. "Aku juga." Fanya melanjutkan, kini duduk lebih tegak. "Aku rekam ayah waktu ngomong sama om jahat tadi." Aku terkejut. Kau merekam?" Dia mengangguk bangga, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku gaun merahnya. Sebuah ponsel kecil yang biasa kubawakan untuknya saat sekolah. "Aku pencet ini waktu ayah pergi ke kamar mandi." Ada suara ayah bilang. Fanya mengernyitkan dahinya, berusaha mengingat kata-kata sulit yang didengarnya. "Bilang kalau aku cuma aset yang bisa dieksploitasi untuk negosiasi." Ucapnya persis seperti orang dewasa, membuat bulu kuduku berdiri. Tangan gemetar mengambil ponsel itu. Dengan beberapa ketukan, aku menemukan rekaman suara yang dimaksud. Suara Aldi jelas terdengar. "Fanya hanya aset sementara, Danar. Begitu kita dapat tanda tangan grup LIM, kita bisa kembalikan dia pada ibunya. Anak kecil itu cuma alat negosiasi." Suara Danar menjawab, "Tapi kalau dia ngompol lagi seperti tadi? Atau nangis terus-terusan?" Aldi tertawa. Sebelum menjawab, "Beri saja obat tidur kalau perlu. Yang penting dia bisa tersenyum di depan kamera besok." Rasa mual tak tertahankan menyerangku. Aku menepi mobil secepat mungkin, membuka pintu dan muntah di pinggir jalan. Fanya mengusap punggungku dengan tangan kecilnya. "Jangan sedih, Ma. Aku nggak minum obatnya. Aku pura-pura tidur terus sembunyiin pilnya di bawah bantal," katanya bangga. Aku menarik napas dalam-dalam, membersihkan mulut dengan tisu. Kamu sangat pemberani, sayang." Fanya mendekatkan kepalanya ke bahuku. "Aku cuma ngerjain apa yang mama ajarkan. Bilang yang benar, meski susah." Kembali di mobil, ponselku tiba-tiba berdering. "Gita, Dinda, dengarkan baik-baik," suaranya tegang. Aldi panik. Dia tahu Fanya merekam pembicaraan mereka. Dia akan lakukan apapun untuk menghancurkan bukti itu. "Biarkan dia mencoba," geramku sambil memandang Fanya yang sudah mulai mengantuk di pangkuanku. "Kau tidak paham," Gita mendesak. "Dia punya koneksi di kepolisian. Jika kau pulang ke rumah sekarang, besok pagi mungkin bukti itu sudah hilang." Aku menatap jalan gelap di depan. "Jadi apa yang kau sarankan?" "Bawa Fanya ke tempat aman. Dan berikan rekaman itu padaku. Aku masih punya akses ke media. Begitu ini viral, tidak ada yang bisa dia lakukan." Ada risiko besar dalam proposal Gita. Tapi mungkin itu satu-satunya cara untuk memastikan Aldi tidak bisa lagi mengancam kami. "Baik," jawabku akhirnya. "Tapi ada satu syarat." "Apapun." Aku ingin Aldi mendengar sendiri rekaman itu sebelum dirilis ke publik. Dia harus tahu bahwa kekalahan terbesarnya datang dari seorang anak berusia 7 tahun. Diam sejenak di telepon. Lalu Gita menjawab dengan suara aneh.
hampir seperti kagum. Kau ibu yang luar biasa, Dinda. Fanya sangat beruntung memilikimu. Telepon terputus. Aku melihat Fanya yang sudah tertidur lelap di pangkuanku, wajah polosnya yang masih basah oleh air mata. Malam ini, dalam ketakutan dan kegelapan, putri kecilku telah mengajarkan padaku arti keberanian sejati. Dan besok? Besok akan menjadi awal dari akhir bagi Aldi. Karena terkadang, keadilan terbaik dijalankan oleh tangan-tangan kecil yang tidak pernah kita duga. 6 bulan telah berlalu sejak malam kelam di Villa Puncak. Matahari pagi menyinari teras rumah kami yang baru, sebuah tempat sederhana di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan segala kenangan pahit yang ditinggalkannya. Aku menyaksikan Fanya, dengan seragam sekolah barunya yang berwarna biru muda, asyik bercerita tentang teman barunya di sekolah sambil menyantap roti panggang kesukaannya. Perubahan pada dirinya luar biasa. Wajahnya yang dulu kerap menyimpan ketakutan, kini berseri dengan tawa yang lebih lepas. Malam-malam panjang ketika ia terbangun terisak memanggil nama ayahnya, perlahan mulai berkurang. Terapi psikolog yang kami jalani bersama tampaknya membuahkan hasil. Aku dapat nilai sempurna untuk tugas membaca kemarin. Fanya mengacungkan buku bacaan barunya bangga. Aku tersenyum, mengusap rambutnya yang sudah tumbuh lebih panjang. Mama bangga sekali, sayang. Bel rumah berbunyi. Aku bergegas ke pintu, dan menemukan Gita berdiri di sana dengan sebuah amplop besar di tangan. Laporan terakhir, katanya singkat, wajahnya lebih teduh dari biasanya, tanpa riasan tebal yang dulu selalu dikenakannya. Aku mengundangnya masuk, tapi dia hanya menggeleng. Aku buru-buru. Ada penerbangan ke Bali siang ini. Sejak peristiwa di villa, Gita menjadi sekutu tak terduga. Dialah yang memastikan rekaman Fanya tersebar ke seluruh media sosial, yang menghubungi teman-temannya di kantor berita, dan yang memberikan semua dokumen rahasia Aldi kepada pihak berwajib. Aldi? Tanyaku singkat. Gita tersenyum tipis. Voninya turun kemarin. 7 tahun penjara untuk penipuan investasi dan penyanderaan anak. Dia menatap Fanya yang sedang asyik di meja makan. Dia juga tidak mendapat hak asuhnya secara permanen. Angin pagi berhembus pelan, membawa serta kelegaan yang tak terkatakan. Aku mengangguk, tak perlu banyak kata. Dan ini, Gita menyodorkan amplop itu, adalah dokumen pengalihan aset terakhir. Villa di Puncak sudah dijual, dan sebagaimana perjanjian pengadilan, separuh hasilnya untuk dana pendidikan Fanya. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Uang itu bukan sekadar angka, itu adalah jaminan bahwa Fanya bisa kuliah dimanapun dia mau nanti, bahwa aku bisa memberinya kehidupan yang layak tanpa harus bergantung pada siapapun. Terima kasih, Gita, untuk semuanya. Dia mengangkat bahu, tiba-tiba terlihat muda dan rapuh tanpa topeng kekuatannya yang dulu. Aku hanya membayar sebagian hutangku. Matanya berpindah ke Fanya. Dia pemberani, gadis kecilmu. Aldi tidak akan pernah mengerti apa yang dia lewatkan. Setelah Gita pergi, aku bergabung kembali dengan Fanya di meja makan. Dia mengangkat kepalanya penuh tanya. Itu Ibu Gita ya? Kenapa nggak mampir? Dia harus pergi ke Bali, sayang. Fanya mengangguk-angguk, lalu tiba-tiba bertanya dengan polos. Ayah nggak akan ganggu kita lagi, kan? Aku menarik napas dalam-dalam, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ayah harus menghadapi konsekuensi perbuatannya, sayang. Tapi itu artinya kita bisa hidup tenang sekarang. Fanya memainkan sendoknya, pikirannya yang cerdas sedang bekerja. Aku kadang masih kangen, tapi bukan ayah yang sekarang. Aku kangen ayah dulu, waktu aku masih kecil banget. Aku meraih tangannya yang kecil. Itu wajar, sayang. Tapi yang penting sekarang, aku punya mama. Fanya menyelesaikan kalimatku dengan senyum lebar. Matanya berbinar seperti dulu lagi. Di penghujung hari, saat malam mulai menyelimuti kota kecil kami, aku berdiri di balkon kamar, memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan. Ponsel bergetar di saku, sebuah pesan dari pengacara tentang penyitaan terakhir aset Aldi. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa dendam atau kemenangan. Hanya kelegaan. Fanya muncul di sampingku, membawa selimut favoritnya.
Mama, lihat. Bintang jatuh. Kami berdiri berpelukan, menyaksikan garis cahaya melintasi langit malam. Kita harus minta sesuatu, bisikku. Fanya mengangguk, menutup matanya rapat-rapat. Aku sudah tahu mau minta apa. Boleh Mama tahu? Dia berbisik pelan di telingaku. Aku mau Mama bahagia. Dan aku nggak mau kita berdua sedih lagi. Air mata mengalir di pipiku. Tapi kali ini, air mata kebahagiaan. Permintaan yang bagus, sayang. Mama tambahkan satu lagi ya. Aku memeluknya erat, berbisik permintaan pada bintang jatuh itu. Semoga semua perempuan dan anak yang pernah terluka, menemukan keberanian seperti Fanya. Dan semua penjahat hati, menghadapi karma seperti Aldi. Dan dengan itu, kami menutup bab terakhir dalam buku kehidupan kami bersamanya. Esok hari adalah halaman baru, murni, bersih, dan penuh harapan. Seperti seharusnya hidup. 2 tahun kemudian, di sebuah ruang kelas kecil yang dipenuhi lukisan warna-warni, aku berdiri di depan jendela sambil menunggu Fanya menyelesaikan les melukisnya. Mataku tertuju pada secari kertas yang baru saja kuambil dari kotak surat. Sebuah surat resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Surat itu sudah kubuka, isinya kubaca sekilas. Lalu kusimpan rapat-rapat di tas sebelum Fanya melihatnya. Aldi meminta pertemuan. Bu Dinda, lihat hasil lukisan Fanya. Bu Rina, guru seninya, memanggilku dengan semangat. Aku segera menyimpan pikiran berat itu dan tersenyum menghampiri meja kecil di sudut ruangan tempat Fanya duduk bangga di sebelah karyanya. Sebuah lukisan pemandangan laut dengan 3 figur kecil di tepi pantai. Seorang perempuan, seorang anak perempuan, dan seekor anjing. Ini kita dan Milo, ya? Tanyaku sambil mengelus kepala Fanya yang sekarang sudah panjang rambutnya. Fanya mengangguk antusias. Iya, ini waktu kita liburan ke Bali kemarin. Tapi... Jarinya yang masih belepotan Cat menunjuk ke sudut kanan lukisan, di mana ada siluet samar seorang laki-laki berdiri jauh di ujung pantai, hampir tersamar oleh pepohonan. Jantungku berdegup kencang. Itu, siapa, sayang? Fanya mengangkat bahu. Aku nggak tahu. Cuma, kadang aku masih membayangkan gimana kalau ayah baik-baik saja. Tapi nggak apa-apa, dia jauh kok di sana. Kita tetap bahagia bertiga sama Milo. Bu Rina tersenyum haru. Fanya punya imajinasi yang luar biasa. Dan teknis lukisannya sudah sangat berkembang. Aku memeluk Fanya dari belakang, mencium bau cat air dan sampo buah kesukaannya. Dalam 2 tahun terakhir, dia tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Cerdas di sekolah, punya banyak teman, dan yang paling penting, bisa tertawa lepas lagi. Perjalanan pulang kami temani oleh Milo, anjing campuran Golden Retriever yang kami adopsi 6 bulan lalu dari panti asuhan hewan. Fanya berlari di depan, tertawa melihat Milo yang asyik mengejar kupu-kupu di taman dekat rumah. Besok kan hari Sabtu. Bisa kita bikin kue lagi? Teriak Fanya sambil melompat-lompat. Boleh. Mau rasa apa? Stroberi dan coklat. Seperti kemarin. Aku tersenyum, mengangguk. Rutinitas kami sekarang sederhana namun penuh makna. Memasak bersama di akhir pekan, mengajari Milo trik baru, membaca buku sebelum tidur. Hidup yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan kenangan pahit masa lalu. Sampai di rumah, saat Fanya asyik bermain dengan Milo di halaman, kuambil lagi surat tadi dari tas. Kali ini kubaca dengan saksama. Aldi meminta maaf. Bukan permintaan maaf yang dramatis atau penuh retorika. Hanya beberapa baris sederhana yang ditulis tangan di atas kertas buram. Dinda, aku tahu mungkin surat ini tidak akan kau balas. Tapi aku perlu mengatakannya. Aku menyesal. Untuk semuanya. Terutama pada Fanya. Aku sedang mengikuti program rehabilitasi di sini, bertemu dengan banyak ayah yang seperti aku dulu. Aku mulai mengerti. Jika suatu hari nanti Fanya mau mendengar, tolong sampaikan bahwa ayahnya belajar menjadi manusia yang lebih baik. Aldi. Air mata menetes di atas kertas itu. Bukan air mata kemarahan atau kesedihan, tapi semacam kelegaan aneh, seperti menyaksikan badai akhirnya berlalu. Kenapa nangis? Fanya sudah berdiri di depanku, wajahnya berkerut khawatir.
Milo mengendus-endus kakiku dengan penuh perhatian. Aku segera mengusap air mata. Tidak, sayang. Mama cuma terharu lihat lukisanmu tadi. Fanya memelukku erat. Jangan sedih, Ma. Nanti aku bikin lukisan yang lebih bagus lagi. Aku menahan isak, mencium keningnya. Mama tidak sedih, sayang. Kadang orang menangis karena bahagia. Malam itu, setelah Fanya tertidur dengan Milo berbaring di kaki ranjangnya, aku berdiri di balkon kecil rumah kami, menatap bintang-bintang. Surat Aldi masih ada di tanganku. Aku tahu suatu hari nanti, saat Fanya cukup besar, aku harus memberitahunya tentang surat ini. Tentang pilihan untuk memaafkan atau tidak. Tapi bukan sekarang. Untuk sekarang, biarlah dunia Fanya tetap cerah, penuh warna seperti lukisannya, penuh tawa seperti hari-hari kami bersama Milo, penuh cinta tanpa syarat yang selalu kucurahkan padanya. Dan mungkin, suatu saat di masa depan, ketika luka sudah benar-benar sembuh, kami akan membuka bab baru. Bukan untuk Aldi, tapi untuk Fanya. Untuk memberinya kesempatan memahami bahwa manusia bisa berubah, bahwa amarah tidak harus selamanya, bahwa terkadang pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Tapi malam ini, di bawah bintang-bintang yang sama yang pernah menyaksikan janjiku untuk melindunginya, aku hanya ingin mensyukuri satu hal. Kami baik-baik saja. Bahkan lebih dari itu. Kami bahagia. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup.